Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai semua aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, menaikkan pujian dan merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kehidupan hari ini Tuhan. Sungguh Engkau adalah Bapa yang kekal dalam hidup kami. Tuntun kami, mampukan kami terus setia hanya kepadamu. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua yang menjadi ayat renungan harian kita hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Topik renungan harian kita hari ini berdasarkan Efesus 5 ayat 2, persembahanku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus menyampaikan pesannya melalui surat kepada jemaat di Efesus. Dan dalam suratnya kepada jemaat tersebut, Paulus mendorong jemaat yang ada di Efesus supaya hidup di dalam kasih. Karena itu, dia mengatakan, dan hiduplah dalam kasih. Saudara-saudari, kasih bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi perbuatan. Kasih yang diteladankan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus adalah kasih dari Allah. Kalau kita melihat apa yang disampaikan di sini, bahwa sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Kasih Kristus itu yang menjadi teladan bagi orang yang percaya kepada Tuhan dalam hal menyampaikan kasih-Nya. Ya, kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang mau menyerahkan nyawanya, kasih yang mau menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, ya. Untuk apa? Untuk menebus manusia dari dosa-dosa yang sudah dia
dilakukan oleh manusia. Sungguh kasih Allah adalah kasih yang amat besar, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak mengharapkan sesuatu dari aksi kasih yang dia lakukan. Ya, yang dia harapkan adalah keselamatan manusia. Supaya manusia selamat dari dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Yesus Kristus sudah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, ya, sebagai persembahan yang hidup, persembahan dan korban yang harum bagi Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengasihi Allah, mengasihi sesama kita manusia, mengasihi ciptaan Tuhan. Ya. Yesus yang adalah Allah mempersembahkan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita dalam menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja kita? Saudaraku, teladan dari Yesus yang sudah diberikan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, itu juga yang disampaikan kepada kita, agar kita hidup dalam kasih Tuhan, agar kita juga mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, agar kita juga memberikan persembahan yang kudus, yang berkenan, yang harum bagi Allah. Mari bersama-sama kita melakukan firman Tuhan ini. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita melakukannya. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan mengajari kami hari ini agar tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga kami, mengasihi sesama kami, mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi saudara-saudari kami yang itu tampak dalam sikap hidup yang kami lakukan. Kasih tanpa syarat seperti yang Tuhan sudah teladankan bagi kami. Kasih yang mengasihi oleh karena memang benar-benar kasih, bukan karena ada motivasi terselubung di balik itu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami mengasihi dengan tulus seperti kasih Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, sama seperti Kristus yang mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan dan
yang harum bagi Allah. Tolonglah kami juga Tuhan, mempersembahkan hidup kami ini untuk melayani Tuhan, baik dalam pelayanan di tengah gereja Tuhan, dalam pekerjaan kami sehari-hari, kami melakukannya sebagai persembahan bagi Tuhan. Dan ajar kami juga menyampaikan persembahan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah mengasihi kami, ajar kami memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus memampukan kami, memampukan semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, agar terus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Sitelus, ada Bekasi, dan dimanapun berada. Tuhan berikan kesehatan, pemulihan, kesembuhan dari sakit penyakit yang sedang dialami. Khusus kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, oleh karena yang kami kasihi yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan anak kami Nathan dan Ekin, pulih sempurna kesehatannya dari DBD oleh karena Tuhan. Demikian juga Biring Iya ya Tuhan, supaya dia boleh segera sembuh sakit penyakit apa yang dia derita, juga boleh segera diketahui Tuhan, dan pengobatan yang terbaik yang boleh dilakukan juga bagi Biring Iya. Demikian juga Tigan Ota, pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Adik kami Kori, demikian juga Nande Kembar Sembiring, adik kami Nande Gide, Revi, semuanya boleh pulih sempurna di dalam Tuhan. Anak kami Joel juga sehat sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Demikian juga kami mendoakan yang kami kasih kakak kami Kak Delfitra, yang kakinya bengkak sakit. Tuhan berkatilah agar dalam upaya perobatan yang dilakukan juga boleh segera dilakukan dengan baik, dan kami percaya dalam kuasa Tuhan boleh sembuh. Demikian juga kami mendoakan anak kami Adriel Barus, Clara Barus, dan Ari Purba ya Tuhan. Kami terus dengan setia mendoakan mereka dengan semua upaya yang sudah mereka lakukan, mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan berkas-berkas mereka, agar mereka boleh mengikuti tes di sekolah kepolisian. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menolong, menguatkan hati mereka, dan biarlah yang terbaik yang Tuhan boleh nyatakan bagi anak-anak kami ini, untuk masa depan yang terbaik bagi mereka. Kami mendoakan keluarga kami supaya sehat, damai, sejahtera dalam Tuhan. Anak-anak kami dalam studinya Tuhan boleh belajar dengan baik untuk masa depan yang baik di dalam Tuhan. Yang sudah bekerja boleh bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjalani hidup kami hari ini dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup dalam kasih, memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan, serta memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, ya, melalui gereja Tuhan untuk mendukung pelayanan gereja-gereja Tuhan. Dan kita percaya bahwa persembahan yang kita sampaikan itu adalah persembahan yang baik dengan sukacita oleh karena Tuhan. Ketika kita beraktivitas hari ini harus keluar rumah untuk bekerja, jangan lupa patuh protokol kesehatan, tetap sukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.